Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga sahabat, keluarga sahabat semua selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, panjang umur. Amin Allahumma amin. Sahabat, kali ini kami mau berbagi ijazah Hizbul Bahar. Hizib Bahar punya Imam Abi Hasan Asyadzili, sahabat, yang mana sangat ampuh sekali, sangat ampuh kewibawaan, pembuka aura, pengasihan umum, penolak musuh, dan lain sebagainya. Ini termasuk level atas di dalam ilmu kebatinan. Saya yang mau berbagi ini adalah ijazah dari Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki di dalam kitab Syawarikul Anwar dengan redaksi yang akan kami baca, bukan redaksi lainnya. Jadi sahabat sama dengan langsung dapat ijazah dari Imam Abi Hasan Asyadzili. Al-Fatihahnya cukup kepada Imam Abi Hasan Asyadzili dan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Ya, tentunya ada Rasulullah SAW dan kedua orang tua sahabat. Seperti itu sahabat. Jadi sebelum kita baca hizibnya, sahabat harus pahami Hizbul Bahar ini yang kami kaji ada dua kisah. Allahu a'lam mana yang benar. Yang pertama adalah dirangkum atau Rasulullah datang menjumpai Imam Abi Hasan Asyadzili di dalam mimpi dan mendikte atau mengimla hizib ini kepada Imam Abi Hasan Asyadzili di atas perahu saat badai besar sekali waktu mau berangkat haji di Laut Merah. Sehingga semuanya ketakutan, pengemudi kapal juga ketakutan. Habib Hasan Asyadzili membaca ini dan redalah semuanya, aman perjalanan. Sedangkan kisah yang kedua sahabat ini hanya kisah Allahu a'lam, tetapi salah satunya pasti benar. Karena ini bukan hukum tapi sejarah, pasti satunya ada yang salah. Atau bisa keduanya benar dengan cara ini sebelumnya dan ini setelah perjalanan. Nah, kisah sebelumnya atau kisah yang lain, ini Imam Abi Hasan Asyadzili mau berangkat haji dan naik perahu, sedangkan perahunya itu butuh angin dan tidak ada angin selama berhari-hari sehingga pemberangkatan tidak terjadi. Nah, setelah itu sedihlah Imam Abi Hasan Asyadzili, sedangkan harus sampai seperti itu. Nah, akhirnya datanglah Rasulullah SAW dan mengimla, mendikte Hizib Bahar ini, dan akhirnya Imam Abi Hasan Asyadzili menyuruh pengemudi kapal berangkat walaupun tidak ada angin, dan mulailah angin dihembus dan diarahkan oleh angin sampai kepada tanah suci. Seperti itu Allahu a'lam, intinya kisahnya seperti itu, dan intinya ini ditulis di atas laut atau dibaca oleh Imam Abi Hasan Asyadzili sebagai pencetus di atas laut. Kita kutip dari perkataan Imam Abi Hasan Asyadzili tentang khasiat hizib ini sebelum kami menjabarkan ijazah dari kitab lain, yaitu Asrarul Hukama dan khasiat-khasiat yang ada di dalam kitab Asrarul Hukama. Ini adalah perkataannya, kaulnya Imam Abi Hasan Asyadzili. Qala anhu al-Imam Asyadzili. Imam Abi Hasan Asyadzili berkata, wa huwa hizbun azimul qadri. Bahwasanya hizib ini yang sangat agung, sangat tinggi kadarnya atau derajatnya. Ma quri'a ala khaifin illa umina. Ini tidak dibaca kepada orang, atau ini tidak dibacakan oleh orang yang ketakutan, khawatir, kecuali dijamin keamanannya atau dikasih keamanan, menjadi aman. Wala maridin illa syufiya. Tidak dibaca oleh orang yang sakit atau dibacakan kepada orang yang sakit kecuali Allah Ta'ala akan menyembuhkannya. Wala ala malhufin illa zala anhu lahfuhu. Dan ini tidak dibacakan kepada orang yang gelisah, sedih dan lain sebagainya, ruwet dan lain sebagainya, kecuali yang baca ini atau dibacakan akan hilang keruwetannya, kegelisahannya, kesedihannya. Walau quri'a hizbi. Dan jika dibaca hizib saya ini, kata Imam Abi Hasan Asyadzili, hizbi hadza ala Baghdadin, atas rakyat bangsa Baghdad. Dulu Baghdad itu pernah ditaklukkan tentara Tartar, ya, Tartar. Di sini Tatar.
Jadi tentara Tartar dari Mongolia itu menaklukkan Baghdad dalam sekejap dengan pasukannya. Jadi Imam Habib Hasan Syadzili sampai bilang, jika hizibku ini dibaca oleh rakyat Baghdad saat itu, ma'akhadatha at-Tatar, maka Tatar tidak akan pernah masuk, tidak akan pernah menang. Dia akan kembali dengan kecewaan dan kekalahan. Seperti itu sahabat. Wa ma quri'a fi makanin illa sulima minal afat. Maka juga tidak dibacakan hizib saya ini di suatu tempat kecuali Allah Ta'ala selamatkan dari mara bahaya. Wa hufidha minal ahad, dan juga diselamatkan dari hama-hama penyakit virus dan lain sebagainya. Wa sammaituhu, dan aku menamakan hizib bahar ini al-iddatul wafiyah wal junnatul waqiyah. Faman qara'ahu. Nah, ini yang penting sahabat. Barang siapa membaca hizib bahar ini inda tulu isyamsi, ketika mau keluar matahari. Matahari itu mau keluar, ajaballahu da'watahu, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan doa-doanya. Jadi dia bertawasul dengan hizib bahar ini akan diijabahi. Wa farraja kurbatahu, dan Allah Ta'ala akan melapangkan kesedihan, keruwetannya, kegelisahannya, jalan-jalan buntunya Allah Ta'ala kasih jalan semuanya. Wa rufi'a qadruhu, dan diangkat derajatnya atau mara bahayanya, semuanya diangkat oleh Allah. Derajat-derajatnya diangkat dan lain sebagainya. Wa syarraha sadrahu, dan Allah Ta'ala memberi kelapangan kepada dadanya. Wa amana min tawarikil jinni wal insi, dan dia dijamin keamanannya atau aman dari jalan-jalan jin dan manusia. Maksudnya tipu daya, kejahatan, kezaliman, santet, sihir dan lain sebagainya. Jadi ini dibaca ketika mau keluar matahari 1 kali minimal, dengan redaksi yang akan kami baca di belakang ini. Dan selanjutnya di sini juga ulama mengatakan Sayyid Mukhlif itu mengatakan begini, tentunya beliau adalah pengamal dari hizib bahar ini. Wala yaqa'u alaihi nadhru ahadin, jadi hizib ini bisa menjadi kewibawaan, pembuka aura, pengasihan umum dan lain sebagainya. Jadi tidak jatuh atau tidak terjangkau oleh mata seseorang min khalqillahi ta'ala, semua makhluk tidak akan menuju atau tidak memandang pada pengamal ini illa ahabbahu, kecuali menyukainya, wa ajallahu, dan menghormatinya, wa akramahu, dan memuliakannya, wa man qara'a, jadi ini bisa kewibawaan, pengasihan, pembuka aura. Terus wa man qara'ahu inda dukhuli alal jabbarin, dan barang siapa yang membaca hizib bahar ini ketika memasuki lokasi yang sewenang-wenang, orangnya preman, mafia dan lain sebagainya, bajingan dan lain sebagainya, terus masuk ke sana membaca hizib ini, hizib bahar, ammanahullahu ta'ala min syarrihim wa makrihim, maka Allah Ta'ala memberi kejaminan, memberi keamanan kepada pembaca ini dari keburukan mereka preman semua atau orang-orang yang jahat sewenang-wenang semua, perampok dan lain sebagainya, wa makrihim, dan tipu daya mereka. Wa man dawama ala qiraatihi, dan siapa yang merutinitaskan, melanggengkan, mengistiqomahkan pembacaan hizib bahar ini lailan wa naharon, di malam hari siang hari, la yamutu, maka dia tidak akan mati dengan hina. Maksudnya la yamutu, tidak akan mati dia itu, la gharikon, tidak mati tenggelam, wala harikon, juga tidak akan mati terbakar, wala mutalan, juga tidak akan hilang jasadnya, nggak ketemu atau kesasar di mana-mana kayak gitu. Wa idza tabasa ar-rihu, jika ada angin kencang sekali, auzada fil bahri, atau di tengah-tengah laut kencang badai lain sebagainya, fakuri'ah, maka terus dibaca hizib bahar ini, adhaballahu anhum ma yajiduna, maka Allah saat itu juga akan meredakan angin-angin itu dan badai-badai itu sehingga aman. Biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala, semuanya dengan izin Allah Ta'ala, tawassul dengan hizib bahar. Wa man katabahu, dan siapa yang menulis hizib bahar ini, wa allaqahu, dan kemudian menggantungkan atau mengkalungkan atau menaruh ala syai'in, atas sesuatu, entah manusia atau rumah atau apa saja, dijadikan azimat,
kana mahfudhan biidznillah, maka yang digantungkan, kalau manusia dibuat kalung, kalau barang ditaruh atau rumah ditulisi hizib bahar terus ditaruh, maka akan terjaga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini khasiat hizib bahar. Sekali lagi, hizib bahar yang ada di redaksi yang akan kami baca, sahabat. Untuk di dalam kitab Asrarul Hukama, khasiat hizib bahar adalah sebagai berikut. Jadi di Asrarul Hukama, kaifiyahnya itu untuk riyadhahnya puasa 7 hari biasa. Dimulai hari Jumat, puasanya dimulai hari Jumat. Di dalam waktu 7 hari tersebut, di dalam waktu berpuasa tersebut, hizib bahar ini dibaca 3 kali setiap selesai sholat. Selama 7 hari selesai sholat, hizib ini dibaca 3 kali. Ketika selesai puasa, 7 hari itu selesai puasa, hizib bahar ini dibaca atau diistiqomahkan, diwiridkan setelah sholat asar 1 kali, setelah sholat asar 1 kali, dan setelah sholat subuh 1 kali. Dan puasanya diakhiri pati geni, yaitu tidak boleh tidur, pati geni ya. Tidak boleh tidur dari awal puasa terakhir sampai buka, sampai paginya lagi baru selesai. Yaitu sehari semalam dia tidak tidur. Dan pada malam Jumatnya, sahabat wajib batalkan puasanya, seperti yang dianjurkan di dalam syariat. Jangan lanjut pati geni, yaitu batalkan entah dengan hal yang membatalkan, apa, cari bisa jima, bisa minum sedikit, lain sebagainya. Jangan ikuti pati geni, sahabat. Sama aja, mujarrabnya sama aja. Intinya di dalam kekhusyuan dan keistiqomahan seperti itu. Jadi intinya, tapi lebih baik diriyadhahkan seperti ini. Namun yang pati geni jangan secara tidak makan sampai 24 jam. Karena itu tidak boleh. Kalau mati bukan mati dapat pahala, sahabat. Seperti itu. Jadi tetap dibatalkan ketika maghrib, baru tidak makan lagi sampai pagi, seperti itu. Nah, setelah puasa, yaitu terakhir itu pati geni, tidak tidur sehari semalam. Maksudnya dari habis sahur subuh sampai maghrib, buka, dan sampai subuhnya lagi gitu. Jadi dibatalkan dengan cara yang sederhana seperti itu, sahabat. Dan juga orang itu, sahabat, puasa bicara. Jadi yang terakhir itu bukan sekedar pati geni, tetapi juga tidak boleh bicara dengan siapapun. Dia menyendiri, mandiri terakhir itu. Nah, khasiatnya seperti ini. Khasiat hizib ini dengan sudah riyadhah tadi, banyak sekali diantaranya dihormati orang. Kalau di depannya musuh terlihat berwibawa, sangat berwibawa, musuh takut dan segan. Dan dikasih tidak mempan dari senjata apapun, menjadi keselamatan badan dan kekebalan. Dan juga bisa untuk minta pengadilan agar supaya musuh bisa tunduk. Maksudnya musuh itu bisa tunduk banget gitu, bahkan bisa mati kalau minta kepada Allah tawassul dengan ini. Tapi itu tidak boleh, jangan membuatnya. Di sini dilarang, jangan membuat seperti itu. Tapi dengan syarat musuh yang zalim ini, yang sewenang-wenang. Dan seterusnya khasiatnya, atau di sini dikasih tambih, peringatan, sebelum membaca hizib tersebut berwasilah dahulu menurut wasilah di bawah ini, yaitu kepada Kanjeng Nabi, baru kepada Imam Abi Hasan Asyadzili, terus kepada orang yang mengijazahkan saya. Seperti itu, sahabat. Sekian, dan sahabat bisa disimak pembacaan redaksi hizib bahar versi yang kami berbagi ijazah. Bacaan ini adalah bacaan ijazah Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, dan kami juga akan menjabarkan perbedaannya dengan yang sering dibaca Habib Umar bin Hafidh. Seperti itu. Jadi di sini ada perbedaan, tapi dua-duanya sama-sama benar, sama-sama boleh diamalkan. Hanya saja di satu sisi bacaan redaksi dari Habib Umar terkurangi, di sisi lain bacaan dari Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki yang ada di dalam kitab Syawarikul Anwar terkurangi. Seperti itu. Jadi kalau yang kami baca ini sekaligus menjabarkan pembacaan perbedaan dengan yang terkenal di Yaman,
yang dibaca oleh Habib Omar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Aliyu ya Azimu ya Halimu ya Alimu anta Rabbi wa ilmuka hasbi fa ni'mar Rabbu Rabbi wa ni'mal hasbu hasbi tansuru man tasha wa antal azizur rahim. Nas'aluka al-ismata fil harakati was sakanati wal kalimati wal iradati wal khatarati minasy syukuki wal dhununi wal awhami satirati lil qulubi am mutala'atil ghuyub. Faqad ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Fathabbitna wansurna wa sakhir lana hadzal bahra kama sakhartal bahra li Musa alaihi salam wa sakhartan nar li Ibrahim alaihi salam. Jadi di sini biasanya yang sering dibaca di Yaman alaihissalamnya di skip atau tidak dibaca. Contohnya sakhartal bahra li Musa wa sakhartan nar li Ibrahim. Seperti itu. Ini juga sama saja, tidak ada perbedaan. Boleh Anda baca kedua-duanya. Wa sakhartal jibala wal hadida li Daud alaihi salam wa sakhartar riha wasyayatin wal jinna li Sulaiman alaihi salam wa sakhir lana kulla bahrin huwa laka fil ardi was sama wal mulki wal malakut wa bahrid dunya wa bahril akhirah wa sakhir lana kulla syai'in ya man biyadihi malakutu kulli syai'. Kafha ya ain sad, kafha ya ain sad, kafha ya ain sad. Unsurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumidh zalimin wahab lana rihan tayyibatan kama hiya fi ilmik wanshurha alaina min khazaini rahmatik واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وحضرنا وخليفة في أهلنا. Di sini biasanya bacaannya Habib Omar bin Hafidh tidak dibaca wahadharina, kedua-duanya sama boleh. Jadi seperti wa kullana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina, itu yang kami simak di pembacaan yang biasa dibaca di Yaman, kedua-duanya sama benar. Watmis ala wujuhi a'da'ina wamsahum ala makanatihim fala yastati'una al-mudiyya walal maji'a ilayna walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqus sirata fa anna yubsirun walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyya wala yarji'un. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan faya ilal adqani fahum muqmahun waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'anshaynahum fahum la yubsirun. Syahatil wujuh, syahatil wujuh, syahatil wujuh wa anatil wujuh lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dhulma. Tasin Hamim Ain Sin Qaf marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzahun la yabghiyan. Hamim 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 Hamim.
Hummal amru wa ja'an nasru fa'alaina la yunsarun. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Bismillahi babuna tabaraka hitanuna yasin sakfuna kafha ya ain sad kifayatuna. Hamim ain sin qaf himayatuna. Qaf wal Qur'anil Majid wiqayatuna. Jadi di bacaan Habib Umar bin Hafidh yang biasa di Yaman dibaca Qaf wal Qur'anil Majid wiqayatuna itu di skip atau tidak dibaca. Seperti itu. Kedua-duanya sama benar, terserah sahabat. Jadi kalau di Yaman bacaannya dibaca seperti ini, Hamim ain sin qaf himayatuna, langsung fasayakfikahumullah wa wassami'ul alim. Seperti itu. Fasayakfikahumullah wa wassami'ul alim. Fasayakfikahumullah wa wassami'ul alim. Fasayakfikahumullah wa wassami'ul alim. Ini di Habib Umar yang sering dibaca satu kali, sedangkan di sini dibaca 3 kali. Seperti itu. Kedua-duanya sekali lagi sama benar. Sitrul arsy masbulun alaina wa ainullahi nadhiratun ilaina bihaulillahi la yuqdaru alaina. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun majid fi lawhim mahfuz. Fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Jadi yang perlu diperhatikan sampai sini boleh dibaca langsung ke doa terakhir. Nanti doa terakhir saya jelaskan. Jadi boleh di skip. Tetapi yang dibaca oleh Habib Umar di Yaman, maka dibaca semua yang diterangkan di sini. Bahwasannya wa fi nushatin, ada tambahan di redaksi lain, maksudnya yang seperti dibaca di Yaman, yaitu ditambahannya seperti ini. Yang sahabat kami anjurkan dibaca juga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu dibaca juga. Terus juga ada tambahan ayat kursi. Di Yaman itu sahabat, ayat kursinya itu dibaca dengan satu nafas. Jadi tanpa nafas dari awal sampai akhir. Seperti ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Seperti itu sahabat. Jadi satu kali nafas bacaannya, khusus yang ayat kursi cuma dibaca satu kali. Dan dilanjutkan juga pembacaan ini di Yaman juga dibaca, yaitu wa fi nushatin redaksi. Jadi ada 3 redaksi yang Sayyid Muhammad jelaskan di sini, yaitu innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi juga dibaca karena di Yaman dibaca. Juga ayat kursi biasa, tetapi di Yaman dibacanya tanpa nafas sampai selesai. Dari Allahu la ilaha illa huwal qayyum sampai selesai itu tanpa nafas satu kali. Terus lanjutan yang ketiga ini juga sahabat baca. Ya Allahu ya Nuru ya Haqqu ya Mubin uksuni min nurika wa 'allimni min ilmika wa afhimni anka wa asmi'ni minka wa bassirni bik
وأكمني بشهودك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا غفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. Di sini hajat-hajatnya sahabat, bacalah tawassul dengan hizib bahar ini. Mau rezeki panjang, semoga rezekinya dilancarkan semua untuk pengamal ini dan kita semua. Terus jika ada orang yang zalim atau kewibawaan, sebut semua di sini. Insya Allah akan langsung diijabai. Baru ini doa penutup, yaitu yang di sini dijelaskan biasanya wahadzat doa oleh Syekh Zarruq Syarah Hizib Al-Bahar ini yukra' ba'da qira'atil hizib. Jadi ini dibaca setelah selesai di sini, baru ini dibaca untuk penutupan. Yaitu bacaannya Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa ma natlubuhu wa nartaji min rahmatika fi amrina kulli fayassir lana ma nahnu fihi min safarina wa ma natlubuhu min hawaijina wa qarrib alaina al-masafat wa sallimna min al-ilali wal afat wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mabalagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Sekian sahabat, semoga sahabat itu paham dan mengerti apa yang kami jelaskan, perbedaan-perbedaan pembacaan nuskhoh yang sama-sama terkenal antara di Yaman juga yang ada di dalam kitab Syawarikul Anwar. Untuk yang mengamalkan Syawarikul Anwar dibebaskan mengamalkan ijazah yang ada di Yaman oleh Sayyid Muhammad, karena di sini sudah dijelaskan wa fi nuskhatin ziyadah ini itu dan lain sebagainya. Sekian, semoga bermanfaat dan barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.